tidak bingung, tidak jadi ragu. Maka Nabi SAW mengurungkan ya, iktikadnya, mengurungkan niatnya, mengurungkan keinginannya SAW, meskipun itu sangat baik, demi menjaga jangan sampai ada orang yang akhirnya naudzubillah min dzalik tidak suka dengan pendapat Nabi sehingga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bijaksana. Nah, yang seperti ini kadang umat Islam nggak belajar. Ya, pokoknya aku benar harus, nggak memandang. Kira-kira bagaimana nih yang lain? Misal di satu masjid, ya di satu masjid kadang mau cuman masalah catnya masjid bisa akhirnya panitianya bubar. Ya, masjidnya mau dicat lagi, yang satu pengennya hijau, yang satu pengennya putih, yang satu pengennya udah biar cat yang lama. Ini kadang gara-gara hal kecil ini bisa menyebabkan retak hubungan. Ya, retak hubungan ketika pendapat itu dipaksakan. Lihat Nabi Muhammad SAW untuk hal-hal yang urgent tapi tidak urgent gitu ya. Penting tapi tidak terlampau penting. Nabi menunda. Tidak usah dulu. Yang ini tidak usah. Inilah langkah bijaksana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Guru saya mengatakan dari peristiwa tersebut Nabi mengajarkan SAW jangan tergesa-gesa melakukan sesuatu pembaharuan. Jadi misal kita jadi takmir masjid menggantikan pengurus yang lama, namanya juga pengurus baru ya. Betul kita yang mimpin, tapi ya jangan langsung kamu rubah semua aturan yang lama. Nanti masyarakatnya berontak ya, nanti jamaahnya marah. Ini kok sekarang dirubah-rubah semua ini, sekarang kok digeser-geser semua. Akhirnya tidak bagus hasilnya. Hasilnya enggak bagus. Tapi ikuti dulu masyarakatnya selama itu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Coro jani pun kurang luweh. Kurang lebih. Yang begini ya udah enggak apa-apa. Yang begitu enggak apa-apa. Sementara masih di real, enggak keluar dari jalur. Nah, itulah yang namanya bijaksana. Jadi suami, nah ini buat pemirsa di rumah. Jadi suami baru nikah, betul istri dalam kendalimu, tanggung jawabmu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, artinya lelaki itu bertanggung jawab ngurus istrinya dunia akhirat, lahiriahnya, batiniahnya, semuanya menjadi tanggung jawab suami. Nah, mentang-mentang sudah jadi tanggung jawabnya, jangan kemudian ngomong sama mertua, anakmu tanggung jawabku, jangan ikut rumah tanggaku, ini mantu kurang ajar. Ya, ini menantu kurang ajar. Bukan begitu Islam mengajarkan. Nah, yang ada bagaimana? Ya jangan kamu rubah apa yang sudah diajarkan orang tuanya. Langsung frontal dirubah 180 derajat. Ya pelan-pelan. Kenali dulu mertuamu. Sampai nanti sedikit demi sedikit, selama yang nggak haram ya. Kalau yang haram kita kan katakan ini nggak boleh, ini haram. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan yang nggak haram. Kadang-kadang suami pengennya nggak seperti itu. Misal nih, setiap hari Sabtu ada kumpulan keluarga. Ya, ini istri menikah dengan seorang pria. Suami kemudian ngomong, nggak ada kumpul-kumpul keluarga hari Sabtu. Hari Sabtu kamu sama aku. Memang betul, tapi itu nggak bijaksana. Nah, ini bijaksana ini tingkat yang luar biasa. Nah, untuk bisa bijaksana dibutuhkan keluasan ilmu. Kalau ilmunya nggak luas, nggak bisa bijaksana. Contoh, masalah sholat jamak takhir. Jamak takhir itu kan ada dua pendapat ulama. Bisa mendahulukan waktu yang punya waktu, artinya misal kita jamak takhir zuhur ke asar, bisa jadi asar dulu baru zuhur. Bisa jadi zuhur dulu baru asar. Pendapat terkuat zuhur dulu baru asar, kan seperti itu. Nah, jangan mentang-mentang pendapat terkuat zuhur dulu baru asar,
kemudian ketika kita jamak takhir di sebuah masjid, jamak takhir, kok ada orang dari sahabat kita, warga lokal, pengen ikut sholat asar berjamaah, kan begitu. Jangan kita biarkan dia nunggu kita. Tunggu dulu ya, saya mau zuhur dulu. Nanti kalau saya asar kamu baru ikut. Ya mungkin dia kan mau ada perlu. Ya, mungkin dia nggak tahan wudhu. Mungkin ada masalah di lambung. Maka jangan pertahankan pendapat yang utama tadi dengan mengorbankan ya kepentingan orang lain. Mengutamakan kepentingan orang banyak itu lebih utama. Sehingga jamak takhir dimulai asar dulu. Yuk asar dulu, kamu biar bisa ikut lebih awal. Nah, nanti baru setelah itu kita zuhurnya. Ini namanya bijaksana. Nah, untuk bijaksana diperlukan ilmu yang luas. Atau ketika mau sholat berjamaah, kok tiba-tiba sudah dihidangkan sate. Nah, sate kalau dingin kan nggak enak ya. Sate kalau dingin nggak enak. Sementara teman-temannya sudah lapar. Dia bilang, sholat di awal waktu lebih utama. Sholat di awal waktu lebih utama. Sholat dulu. Ya betul, sholat di awal waktu itu lebih utama. Tapi kalau yang sholat sambil mikirin sate nggak utama. Nggak utama. Utamanya bagaimana? Ya selesaikan dulu satenya, baru kemudian sholat. Ini namanya bijaksana. Betul, yang namanya puasa sunnah itu utama. Puasa sunnah itu utama. Tapi kalau kamu diundang makan oleh temanmu udah masakan yang banyak, kamu datang dari luar kota, kemudian sampai di rumahnya udah disiapkan masakan, kamu jawab, saya udah istiqomah puasa Daud 50 tahun. Gak mungkin saya batalkan. Ini bukan utama, ini kurang ajar ini. Gak paham ilmu. Ini namanya merendahkan orang. Itu buat sakit hati orang bisa itu. Ya, orang bisa sakit hati. Terus gimana utamanya? Utamanya ya batalkan puasamu, santap hidangan yang ada. Kan yang kamu cari ridhonya Allah. Allah akan ridho kamu makan. Sebagaimana Allah ridho ketika kamu puasa. Dan pahala puasamu gak hilang. Inti puasa kan mengendalikan hawa nafsu. Ini justru kamu makan ketika nafsumu gak pengen makan. Nafsumu pengen puasa. Contoh lagi, orang sholat Jumat, ada tempat yang teduh, terus dia pilih tempat yang panas. Alasannya mujahadah. Ya, mujahadah, biar ngerasain panas. Ya, itu namanya menyiksa diri. Kalau dia bijaksana, ya dia cari tempat yang teduh, bukan cari tempat yang panas. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kadang banyak orang belajar dari buku hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan ayat-ayat Al-Quran sehingga nerapkannya tidak seperti yang dimau Allah dan Rasulnya. Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambilkan contoh peristiwa yang kedua terkait tadi yang Ka'bah terbakar itu ya. Akhirnya kan Hajar Aswad jatuh ya. Mau dikembalikan Hajar Aswadnya. Hajar Aswad mau dikembalikan. Setiap kepala suku sebelum ini Rasul diangkat jadi Rasul SAW, masih remaja, setiap kepala suku merasa aku yang paling pantas, aku yang paling berhak. Padahal orang-orang saat itu kalau udah bilang aku, yang lain nggak boleh. Itu kalau yang lain melawan, ya siap. Mundur atau mati. Keras-keras orangnya. Akhirnya mulai hampir terjadi peperangan semua suku. Bukan antar suku, semua suku. Mau perang. Gara-gara pengen mengembalikan Hajar Aswad. Saat itulah akhirnya mereka sepakat. Ya udah gini aja. Semuanya nggak usah. Nggak satu, nggak semua. Siapa yang masuk ke masjid ini, ke Ka'bah, lewat pintu yang satu itu, dialah orangnya. Sepakat. Muncul Nabi Muhammad SAW. Semua mengatakan, Ja'al amin. Telah datang al-amin.
yang bisa dipercaya. Baginda Muhammad SAW masih remaja, sudah dipercaya masyarakat. Semua senang dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Semua berpendapat ini yang paling layak, ya, ini yang paling hebat, ini yang paling pantas, ini yang paling pas. Akhirnya semua minta, wahai Al-Amin, Baginda Muhammad SAW, engkau tolong angkat Hajar Aswad, letakkan ke tempatnya semula. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Kalau beliau angkat batu itu, letakkan di tempat semula, baik atau enggak baik? Baik. Betul atau enggak betul? Betul. Tapi itu enggak bijaksana.